Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Mastiar sebagai moderator pada hari ini. Saya dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Teori Perkembangan Sosial, Teori Sosial Historis Vygotsky, dan Teori Psikososial Erik Erikson, yang disusun oleh yang pertama Uis Raufa dengan NIM 1610133200047. Yang kedua Herlina Amelia Putri dengan NIM 2010123320029. Selanjutnya ada Halil Rahman dengan NIM 20123210017. Selanjutnya ada Muhammad Ilfan dengan NIM 20123310027. Yang terakhir saya sendiri, Muhammad Rusdi Gimnastiar dengan NIM 2010123210007. Selanjutnya yang pertama yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial menurut Jahja 2011 halaman 28 sampai 29. Perkembangan development adalah bertambahnya kemampuan, skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi tugasnya. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perilaku dan perkembangan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana memerankan norma-norma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Halilur Rahman dengan NIM 2010123210017. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Gimnastiar. Menurut tugas dan teori yang kami dapat, yaitu mengenai tentang perkembangan sosial menurut teori sosial historis Vygotsky dan juga teori psikososial Erik Erikson. Yang pertama, perkembangan sosial menurut teori sosial historis Vygotsky. Teori Vygotsky menyatakan bahwa anak belajar secara aktif lebih baik daripada secara pasif. Tokoh-tokoh diantaranya yang mengemukakan teori ini yaitu Lev Vygotsky, Albert Bandura, dan Marcel Tomasello. Teori perkembangan kognitif Vygotsky kerap dijadikan salah satu bahan kajian. Alasannya
ia memiliki penilaian tersendiri yang membedakan dengan para tokoh lainnya. Vygotsky sangat dikenal sebagai seorang ahli psikologi pendidikan yang memperkenalkan teori sosio-budaya. Teori yang dinyatakan oleh Vygotsky ini merupakan teori gabungan antar kognitif dengan sosial. Teori ini juga menyatakan bahwa perkembangan kanak-kanak tergantung kepada interaksi kanak-kanak dengan orang-orang di sekitarnya, yang menjadi alat penyampaian suatu budaya yang membantu mereka membina dengan pandangan tentang sekelilingnya. Dalam kajian ini terdiri dari beberapa pokok bagian pembahasan. Yang pertama akan dilihat secara menyeluruh tentang teori perkembangan sosial kognitif Vygotsky. Secara definitif, teori Vygotsky merupakan bagian atau cabang dari teori dasar konstruktivisme. Pembahasan teori Vygotsky lebih berpusat pada argumen bahwa relasi sosial dengan masyarakat dan budayalah yang membentuk pengetahuan seseorang. Kedua, merupakan analisis teori perkembangan sosial kognitif. Vygotsky dalam psikologi pendidikan adalah teori Vygotsky mempunyai kesamaan atau sejalan dengan teori yang terdapat dalam psikologi pendidikan. Akhirnya, dalam kesimpulan nanti dapat diperoleh sebuah teori Vygotsky ternyata sejalan dengan psikologi pendidikan. Artinya, dalam teori Vygotsky terdapat beberapa hal yang menjadi unsur dalam teori psikologi pendidikan. Misalnya, bahwa seseorang guru bukanlah seorang yang maha tahu, melainkan dari dialog dan interaksi keduanya lah yang lebih penting untuk terjadi. Next slide. Adapun konsep teori perkembangan kognitif Vygotsky berkutat pada 3 hal. Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development. Yang kedua, zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Yang ketiga, mediasi. Masuk ke yang pertama dulu lah, kita menjelaskan hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development. Setiap kemampuan individu akan tumbuh dan berkembang melewati 2 lingkup yang penting, yaitu lingkup sosial dan lingkup psikologis. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. Terdapat 2 hal penting dalam perkembangan kognitif, yaitu perkembangan zona pendekatan dan perkembangan konstruksi atau pembentukan dalam perkembangan zona pendekatan atau zona of proximal development. Yang ketiga, mediasi. Ada 2 jenis mediasi, yaitu mediasi metakognitif dan mediasi kognitif. Yang pertama dulu kita menjelaskan mediasi metakognitif. Mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan regulasi diri yang meliputi self-planning, self-mentoring, self-checking, and self-evaluating. Yang kedua tadilah mediasi kognitif. Mediasi kognitif yaitu penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan tertentu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky terdapat 3 klaim besar. Pertama, bahwa kemampuan kognitif seorang anak dapat diketahui hanya jika dianalisis dan ditafsirkan.
Yang kedua, ada kemampuan kognitif diperoleh dengan bantuan kata, bahasa, dan bentuk percakapan. Sebuah bentuk alat dalam psikologi membantu seseorang untuk mentransformasi kegiatan mental. Vygotsky berargumen bahwa sejak kecil seorang anak mulai menggunakan bahasa untuk merencanakan setiap aktivitasnya dan mengatasi masalahnya. Yang ketiga, ada kemampuan kognitif berasal dari hubungan-hubungan sosial ditempelkan pada latar belakang sosiokultural. Yang selanjutnya ada perkembangan sosial menurut teori psikososial Erik Erikson. Teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan pembuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson tersebut sebagai teori perkembangan psikososial. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teori Erikson membahas perkembangan psikologis di sepanjang usia manusia dan bukan hanya tahun-tahun antara masa bayi dan masa remaja seperti Freud. Erikson juga meneliti akibat yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman usia dini terhadap Erikson secara eksplisit mengemukakan bahwa motif mungkin berasal dari impuls ID yang tak sadar, namun motif itu bisa membebaskan diri dari ID seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pemecahan masalah persepsi, identitas ego, dan dasar kepercayaan bebas dari ID membangun sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem kerja ID. B. Erikson menganggap ego sebagai sumber kesadaran diri seseorang selama menyesuaikan diri dengan realita. Ego mengembangkan perasaan berkelanjutan diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Masa-masa berikutnya akan tetapi ia melangkah lebih jauh lagi dengan menyelidiki perubahan kualitatif yang terjadi selama pertengahan umur dan tahun-tahun akhir kehidupan. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapat posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia. Satu hal yang tidak dilakukan oleh Freud. Selain itu, karena lebih banyak berbicara dalam wilayah ketidaksadaran manusia. Teori Erikson yang membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya dianggap lebih realistis. Erikson berpendapat bahwa pandangan-pandangannya sesuai dengan ajaran dasar psikoanalisis yang diletakkan oleh Freud. Jadi dapat dikatakan bahwa Erikson adalah seorang post-Freudian atau neo-Freudian. Akan tetapi teori Erikson lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan. Hal ini terjadi karena dia adalah seorang ilmuwan yang mempunyai ketertarikan terhadap antropologis yang sangat besar. Bahkan ia sering memiringkan masalah insting dan alam bawah sadar. Oleh sebab itu maka
Di satu pihak ia menerima konsep struktur mental Freud dan lain pihak menambahkan dimensi sosial psikologis pada konsep dinamika dan perkembangan kepribadian yang diajukan oleh Freud. Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antara kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Pusat dari teori Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Ropa, NIM 16101233 Sini saya akan mempresentasikan ego yang sempurna. Digambarkan Erikson memiliki 3 dimensi. Yang pertama, faktualitas, kedua, universalitas, yang ketiga, aktualitas. Yang pertama, fakultas adalah kumpulan fakta, data, dan metode yang dapat diverifikasi dengan metode kerja yang sedang berlaku. Yang kedua, universalitas berkaitan dengan kesadaran akan kenyataan, yang menggabungkan hal yang praktis dan konkret dengan pandangan semesta. Yang ketiga, ada aktualitas, adalah cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lain, memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri khas psikologi ego dari Erikson dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, Erikson menekankan kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Pusat perhatian psikologi ego adalah kemasakan ego yang sehat, alih-alih konflik salah suai yang neutrik. Yang kedua, Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menambahkan konsep epigenetik kepribadian. Yang pertama yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial menurut Jahja 2011 halaman 28-29, perkembangan development adalah bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi tugasnya. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perilaku dan perkembangan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana memerankan norma-norma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, baiklah, dari pembahasan dari teman-teman saya di sini akan menarik sebuah kesimpulan. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perilaku dan bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori Vygotsky,
menyatakan bahwa anak belajar secara lebih aktif dan lebih baik daripada secara pasif. Tokoh-tokohnya diantaranya Lev Vygotsky, Albert Bandura, dan Michael Tomasello. Teori perkembangan kognitif Vygotsky kerap dijadikan sebagai salah satu bahasan kajian. Alasan ia memiliki penilaian tersendiri yang membedakan dengan para tokoh yang lain. Tokoh Vygotsky lebih menekankan kepada peran aspek sosial dalam perkembangan intelektual atau kognitif anak. Vygotsky memandang bahwa kognitif anak berkembang melalui interaksi sosial. Anak mengalami interaksi dengan orang yang lebih tahu. Sedangkan Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia, dikenal sebagai teori psikososial, menyatakan bahwa kemampuan motivasi sikap dan perbuatan dapat dibantu perkembangan menjadi lebih positif. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan kepada media yang sudah tersedia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.